Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya mahasiswa dari STKIP Al-Ma'asum Langkat yang berprodi PTI atau Pendidikan Teknik Informatika, yang pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu serangan ciphertext only attack dan bagaimana cara kerja dari serangan tersebut. Ciphertext only attack atau yang sering kita singkat sebagai COA adalah jenis serangan kriptanalisis di mana seorang penyerang hanya memiliki akses terhadap data yang sudah terenkripsi atau yang biasa kita sebut dengan ciphertext tanpa memiliki akses ke teks aslinya sama sekali. Bayangkan kamu menemukan sebuah surat yang sudah disandikan dengan kode rahasia. Kamu tidak tahu isi asli dari surat itu, tapi kamu mencoba memecahkan kodenya yang hanya dengan mempelajari pola dari tulisan yang disandikan tersebut. Itulah yang inti dari ciphertext only attack. Dalam konteks kriptografi, serangan ini termasuk dalam kategori serangan pasif, di mana penyerang tidak melakukan interaksi aktif dengan sistem, namun mereka hanya menganalisis data yang berhasil mereka kumpulkan. Tujuan utama dari serangan ini ada dua. Yang pertama, menemukan kunci enkripsi yang digunakan serta mendapatkan teks asli dari ciphertext tersebut tanpa harus mengetahui kuncinya. Serangan ini juga dianggap sebagai skenario yang paling menantang bagi seorang penyerang karena informasinya yang dimiliki sangat terbatas. Namun di sisi lain, ini juga yang paling realistis karena dalam kehidupan nyata, penyerang seringkali hanya bisa menangkap data terenkripsi yang melintas di jaringan. Kemudian, bagaimana sih cara kerja serangan ciphertext only attack ini? Secara umum, penyerang akan mengumpulkan sejumlah ciphertext yang kemudian nanti akan dianalisis polanya, frekuensinya, serta struktur dari data tersebut untuk mencoba menebak algoritma enkripsi yang digunakan maupun isi pesannya. Ada beberapa teknik yang umum digunakan dalam serangan ini. Yang pertama, ada frekuensi analisis atau analisis frekuensi, di mana teknik ini paling efektif terhadap sifar substitusi sederhana. Setiap bahasa memiliki huruf yang paling sering muncul. Dalam bahasa Inggris, misalnya huruf E. Huruf E adalah yang paling sering digunakan. Jadi, jika sebuah simbol muncul paling sering dalam ciphertext, kemungkinan besar simbol itu mewakili huruf E. Dengan cara ini, penyerang bisa memulai memetakan simbol ke huruf aslinya. Kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Penyerang mencari pola berulang dalam ciphertext. Misalnya, kata-kata pendek yang sering muncul dalam bahasa seperti the, and, ataupun is yang akan membentuk pola tertentu dalam teks terenkripsi. Yang ketiga, ada statistical analysis, yaitu sebagai penyerang menggunakan statistik untuk membandingkan distribusi karakter dalam ciphertext dengan distribusi normal dalam suatu bahasa. Penyimpangan dari distribusi normal bisa memberikan petunjuk tentang metode enkripsi yang digunakan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah brute force attack. Jika ruang kunci dari algoritma enkripsi cukup kecil, penyerang bisa mencoba semua kemungkinan kunci satu persatu hingga menemukan yang menghasilkan plain text yang masuk akal. Penting dipahami bahwa keberhasilan serangan ini sangat bergantung pada kelemahan algoritma enkripsi yang digunakan. Algoritma modern seperti AES dengan kunci yang kuat dirancang justru untuk tahan terhadap jenis serangan ini. Nah, jadi ciphertext only attack merupakan serangan yang mengandalkan analisis mendalam terhadap data yang terenkripsi. Meskipun terbatas informasinya, serangan ini nyata dan sangat berbahaya jika sistem enkripsi yang digunakan itu sangat lemah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya seperti oleh Rio dan Ayu sebagai contoh kasus nyata dan dampak-dampak yang ada pada serangan tersebut. Sekian, terima kasih. Melanjutkan penjelasan Kevin tentang pengertian dan cara kerja ciphertext only attack. Sekarang saya akan membahas contoh kasus nyata dari serangan ini dan bagaimana dampaknya terhadap keamanan data kita. Pada contoh kasus nyata, ciphertext only attack bukanlah serangan yang hanya ada di buku teks. Dalam sejarah, serangan jenis ini telah terjadi beberapa kali dan memberikan dampak besar.
Kasus pertama yang paling terkenal adalah pemecahan kode Enigma pada Perang Dunia II. Mesin Enigma digunakan oleh militer Nazi Jerman untuk menginskripsi komunikasi mereka. Tim kriptanalis sekutu yang dipimpin oleh Alan Turing di Bletchley Park berhasil memecahkan kode Enigma dengan mekanisme pola dalam pesan-pesan terinskripsi yang berhasil mereka tangkap. Ini adalah contoh nyata ciphertext only attack dalam skala besar dan hasilnya mengubah jalannya Perang Dunia Kedua. Kasus kedua adalah serangan terhadap Kaisar Sipер dan substitusi klasik lainnya yang digunakan sepanjang sejarah. Banyak surat-surat rahasia dari tokoh sejarah yang berhasil dipecahkan oleh kriptanalis hanya dengan menganalisis frekuensi kemunculan huruf dalam pesan terinskripsi. Kasus ketiga yaitu yang lebih besar dan pada era modern adalah kerentanan pada beberapa implementasi inskripsi web, Wired Equivalent Privacy, yang digunakan pada jaringan Wi-Fi lama. Peneliti berhasil memecahkan inskripsi web dengan mengumpulkan sejumlah besar paket data terinskripsi dan menganalisis polanya. Kelemahan dalam algoritma RC4 yang digunakan web membuatnya rentan terhadap serangan analisis ciphertext. Kasus keempat yaitu pada tahun 2013 terungkap bahwa Badan Intelijen NSA Amerika Serikat diduga mampu memecahkan beberapa protokol inskripsi yang dianggap aman sebagian melalui teknik analisis terhadap ciphertext yang dikumpulkan dalam skala masif. Semua kasus ini menunjukkan satu hal penting. Tidak ada sistem inskripsi yang 100% aman jika implementasinya lemah atau algoritma sudah usang. Selanjutnya itu dampak terhadap keamanan data. Lalu apa dampak nyata dari ciphertext only attack terhadap keamanan data? Dampak pertama adalah kebocoran informasi rahasia. Jika penyerang berhasil mendeskripsi ciphertext, maka semua informasi yang seharusnya rahasia, mulai dari pesan pribadi, data keuangan, hingga informasi militer atau pemerintah bisa jatuh ke tangan yang salah. Dampak kedua adalah hilangnya kepercayaan terhadap sistem inskripsi. Ketika sebuah algoritma inskripsi terbukti rentan, seluruh sistem yang menggunakan menjadi tidak dipercaya. Ini bisa berdampak luas seperti yang terjadi dengan web yang akhirnya harus digantikan oleh WPA dan WPA2. Dampak ketiga adalah kerugian finansial. Bagi perusahaan, bocoran data terinskripsi bisa berarti kerugian finansial yang sangat besar, baik dari sisi denda regulasi, biaya pemulihan sistem, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan. Dampak keempat adalah ancaman terhadap privasi individu. Di era digital saat ini, banyak komunikasi kita yang melewati jaringan dalam bentuk terinskripsi. Jika inskripsi itu bisa dipecahkan, privasi kita sebagai individu terancam. Dampak kelima adalah resiko keamanan nasional. Seperti yang terlihat dari kasus Enigma, keberhasilan memecahkan kode musuh atau kegagalan melindungi kode sendiri bisa menentukan hasil dari konflik berskala besar. Intinya adalah ciphertext only attack mengingatkan kita bahwa keamanan data bukan hanya soal menginskripsi data, tapi soal bagaimana kita menginskripsinya dengan algoritma yang tepat dan kuat. Dari contoh kasus dan dampak yang sudah saya jelaskan, kita bisa melihat bahwa ancaman ini sangat nyata dan konsekuensinya serius. Selanjutnya, teman saya akan menunjukkan simulasi sederhana dari serangan ini dan bagaimana cara mencegahnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lasmi Tanggang. Di sini saya ingin melanjutkan dari penjelasan Kevin yang menjelaskan tentang pengertian dan cara kerja, dan Rio yang menjelaskan tentang kasus nyata. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi sederhana dan yang paling penting bagaimana bisa mencegahnya. Mari kita lihat simulasi sederhana bagaimana ciphertext only attack bekerja menggunakan Chaser Chipper sebagai contoh. Jadi, Chaser Chipper adalah metode inskripsi paling dasar di mana setiap huruf dalam pesan asli digeser dalam jumlah posisi. Contohnya, misalnya digeser 3 huruf. Huruf A menjadi huruf D, huruf B menjadi huruf E, dan huruf C menjadi huruf F, dan seterusnya seperti itu.
Anggap saja kita mendapatkan hiperteks berikut, yaitu K, H, O, R, Z, R, U, O, G. Sebagai penyerang, kita tidak tahu kunci geseran, tapi kita tahu menggunakan keeper karena polanya terlihat seperti bahasa Inggris. Langkah pertama, mari kita geser satu persatu. Misalnya J, G, N, Q, Y, Q, M, F. Tidak masuk akal. Geser kedua, I, F, M, N, P, X, P, S, M, E. Masih tidak masuk akal. Geser ketiga, hello world. Ini masuk akal. Itu adalah kalimat dalam bahasa Inggris. Kita berhasil mencegah hypertext hanya dengan mencoba 3 kemungkinan. Bayangkan, sebuah program komputer bisa mencoba semua 25 kemungkinan geser sepersekian detik. Ini menggambarkan bagaimana salah satu teknik COA bekerja pada chipper yang lemah. Sekarang, mari kita lihat contoh analisis frekuensi. Misalnya, kita mendapatkan hypertext yang lebih panjang, yaitu berbahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, huruf yang paling sering muncul adalah A, N, I, dan E. Dan F pada hypertext huruf X muncul paling sering. Maka kemungkinan huruf Q yang muncul paling sering kedua, mewakili N dan seterusnya. Dengan meletakkan frekuensi ini, kita bisa mengkonstruksi pesan asli sedikit demi sedikit tanpa pernah mengetahui kuncinya. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan serangan berikut, yaitu setelah melihat bagaimana serangan ini bisa bekerja, pertanyaan terpenting adalah bagaimana mencegahnya. Jadi, pencegahan paling mendasar yaitu gunakan algoritma implisит modern yang kuat. Tinggalkan algoritma lama seperti Caesar Chipper, Wignesser, DIS, dan MD5 untuk inskripsi. Pencegahan kedua yaitu gunakan kunci yang paling panjang dan acak. Pencegahan ketiga yaitu mari terapkan Perfect Word Search atau PFS. PFS memastikan bahwa setiap sesi komunikasi menggunakan kunci inskripsi yang berbeda dan sementara. Pencegahan berikutnya yaitu gunakan protokol komunikasi yang sudah teruji untuk mengkomunikasi data. Gunakan protokol seperti TLS versi 1.2 atau 1.3 yang sudah melalui proses audit keamanan yang ketat. Baik, mungkin ini pembahasan lengkap dari kami tentang hypertext only attack dari kelompok kami. Untuk merangkum hypertext only attacks adalah serangan di mana penyerang hanya menggunakan data sensitif untuk mencoba pemecahan sistem enkripsi. Serangan ini telah terbukti nyata dalam sejarah dengan dampak yang serius terhadap keamanan data dan algoritma. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Saya Ayu, Kevin, dan Rio. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.